Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat bahasa sekalian. Alhamdulillah kali ini saya berkesempatan datang ke kantor bahasa Provinsi Lampung. Dan sebagaimana biasa ketika kita singgah di kantor bahasa, kita akan berbincang-bincang dengan tema Indonesia berintegritas. Ya. Telah hadir bersama kita, sahabat bahasa sekalian, dua orang narasumber yang oke punya. Yang pertama, Kak Hasnawati Nasution, MPD. Beliau adalah Widya Bahasa Ahli. Beliau adalah Widya Bahasa Ahli Muda pada Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Dan di sebelahnya telah hadir adik kita, masih muda dan punya prestasi kebahasan yang sangat baik ya. Zadra Riansah. Zadra ini adalah Duta Bahasa Provinsi Lampung tahun 2023. Jadi baru aja dikukuhkan ya Zadra ya, selamat ya. Dan Zadra adalah seorang mahasiswa pada pendidikan bahasa Lampung di Universitas Lampung. Ya, Unila. Baik, terima kasih Kak Ana dan Zadra ya sudah meluangkan waktunya untuk kita berbagi dengan sahabat-sahabat sekalian terkait dengan membangun budaya anti korupsi. Nah, kali ini perspektifnya dalam bahasa Lampung. Ini Kak Ana dulu nih pertama. Ya. Karena ada nggak sih di dalam bahasa Lampung ujaran-ujaran atau kalimat ya yang memiliki makna anti korupsi ya, gimana Kana? Baik, Om Sony, selamat siang dan sahabat bahasa semuanya. Tapi pun saya mendapatkan beberapa informasi tentang kosakata yang berhubungan dengan sebenarnya bukan anti korupsi tetapi istilah yang menyatakan bahwa kita mengambil hak orang lain. Gitu. Ada kata nyelimot dari bahasa Lampung Pubian dan Sungkai. Jadi Lampung Pubian dan Sungkai itu adalah bahasa Lampung yang berada di daerah Lampung Tengah dan Lampung Utara begitu ya Zadra ya. Nah, di sana nyelimot itu artinya mengambil barang itu khususnya barang sesuatu yang bukan milik sendiri atau menyembunyikan. Istilahnya bukan milik sendiri berarti punya orang lain ya Pak ya, menyembunyikan punya orang lain bukan punya kita sendiri. Nyelimot. Nah, nyelimot mungkin dasar katanya apa itu Zadra? Itu kan itu sudah menyembunyikan ya Pak, bukan bersembunyi. Nah, itu contoh kalimatnya itu buyun di tingkah laku, indak ngepik koluhot, ki sina lain jakmu, guai api nyelimot. Itu artinya kira-kira begini Pak. Buyun di tingkah laku, jaga tingkah lakumu. Kemudian induk ngepik koluhot, induk itu ibu memberikan pesan dari ibu begitu. Kak sina lain jakmu, jika itu bukan hakmu, guai api nyelimot, untuk apa kamu miliki. Jadi nyelimot itu memiliki sesuatu yang bukan milik sendiri, mengambil punya orang lain gitu milik Pak. Orang lain gitu ya. Jadi menyimpan sesuatu yang bukan miliknya. Iya, bukan hak kita ya, bukan hak kita. Jadi kalau ada mungkin orang yang berkuasa atau tentunya itu orang yang memiliki kuasa ya Pak, yang memiliki kelebihan daripada masyarakat lainnya yang bisa menyembunyikan punya orang-orang yang berada di bawah strata mereka mungkin begitu Pak. Begitu ya. Baik Kana. Ada lagi nggak? Oh iya Pak. Kalau saya sendiri sih Pak, untuk kosakata yang mengarah ke anti korupsi memang belum ada ya Pak kalau di Lampung ya untuk bahasa daerah. Tetapi di Lampung ini kan punya yang namanya falsafah hidup PIL Pesenggiri. Nah, PIL Pesenggiri Pak. Pesenggiri. Iya, itu kan ada kayak tuntunan-tuntunan hidup yang memang
itu diatur di dalam PIL Pesenggiri. Nah, biasanya orang-orang yang memang mengamalkan dari nilai-nilai PIL Pesenggiri ini itu disebut sebagai BPIL, atau orang yang memiliki integritas tinggi, orang yang memang bagus di masyarakat, itu biasanya disebut dengan BPIL gitu, Pak. BPIL. Iya, BPIL. Itu ajaran-ajarannya seperti apa itu? Oh iya, Pak. Untuk PIL Pesenggiri itu punya pilar-pilarnya, Pak. Itu punya pilar-pilar. Ya, punya butir pilarnya. Ya, seperti Pancasila, Pak. Kalau kita Indonesia kan, kalau di Lampung ini itu PIL Pesenggiri punya 4 pilar. Ya, 4 pilar. Itu yang pertama Bejuluk Badak. Bejuluk Badak. Nah, Bejuluk Badak. Ya, Bejuluk Badak itu kalau dalam ditulis arti sempitnya itu, Pak, misalnya seperti saya ini, saya punya panggilan khusus di keluarga. Tetapi kalau dalam arti luas, Bejuluk Badak ini tuh punya nilai keberhasilan gitu, Pak. Seperti saya ini punya adat sebagai duta bahasa gitu, Pak. Saya kan punya tanggung jawab khusus yang memang sudah diamanahkan. Nah, yang kedua itu ada Nemu Nyimah. Nemu Nyimah itu untuk nilai luas itu punya nilai penghormatan seperti kita menghormati tamu yang datang, seperti saya menghormati bapak dan lain sebagainya gitu, Pak. Dan juga Nengah Nyepur itu punya nilai yang ketiga punya nilai persamaan berarti kita mau dengan siapapun kita itu sama seperti setara itu, Pak. Kesetaraan ya. Dan yang terakhir itu Bejuluk Badak, Nemu Nyimah, Nengah Nyepur, dan Sakai Sambayan. Sakai Sambayan itu punya nilai kerjasama seperti itu, Pak. Nah, misalnya ada seseorang yang memang sudah mengamalkan dari keempat nilai-nilai ini, itu biasanya disebut orang yang BPIL. Ya, nah, itu nilai-nilai integritasnya di mana tuh? Nilai-nilai anti korupsi di empat itu tadi. Ya, biasanya kalau orang yang memang sudah mengamalkan dari keempat nilai ini, Pak, seperti nilai keberhasilan, penghormatan, dan juga persamaan kerjasama, biasanya dia sudah mau mengambil hak orang lain itu dia sudah tidak mau, Pak. Soalnya PIL Pesenggiri itu di arti lain juga ada yang mengatakan sebagai harga dirinya orang Lampung gitu, Pak. Harga dirinya orang Lampung. Jadi di situ di empat pilar, 4 nilai tersebut. Iya, harga diri, ataupun ada yang juga mengatakan sebagai rasa malu gitu, Pak. Rasa malu jika tidak mengamalkan nilai-nilai dari PIL Pesenggiri itu tadi, Pak. Oke. Karena selain itu nyelimot tadi ya, ada lagi nggak yang kalimat, ajaran atau apa kata lah dalam bahasa Lampung yang memiliki kira-kira nilai anti korupsi? Tapi sebelum dijawab saya mau kenalan dulu sama sahabat bahasa. Saya ini pakai kopiah Lampung, khas Lampung ya. Namanya kopiah tapis ya? Ya, kopiah tapis. Kopiah tapis. Jadi ya supaya ini juga memperkenalkan ya kepada halayak ramai, inilah salah satu kopiah khas Lampung. Makasih. Ya, lanjut ke Ana. Baik, ada juga kata nyatut. Nyatut itu adalah nyatut. Iya, sama dengan bahasa Jawa ya, Pak. Ya, karena bahasa Lampung ini memang banyak menyerap istilah-istilah dari berbagai bahasa daerah, salah satunya bahasa Jawa. Ya. Karena memang hampir mungkin 30% atau lebih itu masyarakat Lampung ini bersuku Jawa. Lampung ini adalah salah satu daerah transmigrasi pertama pada masa lalu ya. Jadi banyak perkampungan orang Jawa di Lampung. Jadi tidak heran kalau bahasa Lampung ini banyak serapannya dari bahasa Jawa. Oke, sekarang nyatut itu maknanya apa tuh kalau di bahasa Lampung itu? Kalau di dalam bahasa Lampung, nyatut itu mengambil juga, Pak, mengambil hak orang lain, mengambil uang, mengambil barang berharga milik orang lain. Jadi misalnya ada kalimat Anissa kak nyatut duit Rido. Artinya Anissa itu mengambil uang si Rido. Atau ada juga misalnya seorang anak disuruh ibunya pergi belanja. Nah, kemudian harga barang itu hanya misalnya 10.000. Orang tuanya memberi uang 20.000. Ternyata yang 5.000 diambil untuk jajan misalnya. Nah, waktu dia pulang, dia tidak menyampaikan ke ibunya kalau dia sudah mengambil yang 5.000. Nah, itu juga namanya nyatut, Pak. Juga nyatut itu kan, Pak. Jadi mengambil. Istilah nyatut ini harus sering-sering dipopulerkan ya agar orang tuh malu gitu. Wah, ini
tukang nyatut ini. Nyatut, iya. Tukang ambil sampah sepengetahuan si pemilik begitu. Iya, betul. Jadi disuruh belanja harganya 10.000, dikasih 20.000, yang dikembalikan hanya 5.000. Yang 5.000-nya dicatut. Iya, kalau di Jawa itu ada catut itu juga alat sebenarnya, alat seperti tang, cuma dia seperti apa tuh? Ya catut lah untuk ngambil gitu. Mungkin ada serapan juga dari situ mungkin. Iya, jadi di dalam bahasa Lampung dia jadi kata kerja ya. Jadi kata kerja mengambil sesuatu tanpa sepengetahuan pemiliknya. Oke, nyatut. Ada lagi Kak? Ada Melimot, lagi. Nyatut. Itu semukel katanya. Baca semukel atau semukel? Semukel. Iya, karena bahasa Lampung ini banyak yang di belakang Pak. Jarang sekali bahasa Lampung itu yang berbunyi keras di belakang. Seringnya semukel. Jadi mungkin kalau orang yang tidak tahu bahasa Lampung bacanya semukel gitu ya. Iya. Nanti terdengar sama orang Lampung diketawain gitu ya. Sepupu Batak ya. Iya, seperti saya misalnya kalau saya tidak tahu itu semukel, makanya saya tadi bertanya pada Dek Zadran apa itu bacanya semukel atau semukel gitu ya. Iya. Pas penuturnya orang Batak. Iya. Nasution soalnya. Iya. Baik, kalau semukel itu sama juga artinya mengambil mengambil harta atau uang orang lain begitu. Semukel begitu. Mungkin Dek Zadran ada contohnya kalimatnya seperti apa itu? Kalau untuk semukel sih mungkin itu di dialek A Pak. Soalnya saya dialek O belum pernah juga. Apa tuh bedanya apa dialek A sama O? Oh, dialek A itu biasanya dia lebih identik di pesisir-pesisir gitu Pak. Di pinggir-pinggir pantai, tapi ada juga yang di tengah-tengah. Kalau dialek O? Dialek O biasanya itu di tengah-tengah Pak, di Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang. Oh gitu. Iya, jadi kalau itu akhirannya ya A sama O itu? Bukan Pak. Jadi kalau dialek A itu di daerah pesisir kecenderungan akhir kosakatanya itu berakhiran dengan A, misalnya mata, lima begitu. Kemudian kalau orang dialek O itu banyak yang akhir kata kosakata itu O, misalnya hago. Yang di dialek A haga, di dialek O menjadi hago. Gitu. Jadi itu adalah penamaan dialek bahasa Lampung dari peneliti Belanda. Jadi peneliti sebelum merdeka Pak. Jadi dialek A dan dialek O mengklasifikasikannya itu ya A sama O. Kemudian juga bedanya itu dari pertanyaan apa. Jadi apa kalau di dalam bahasa Lampung dialek A itu api. Oh api. Bukan api apa kabarmu. Api kabarmu gitu. Dialek O nyo. Nyo kalau dialek O. Jadi mungkin itu juga apa itu nyo jadinya? Iya, nyo kabar gitu ya. Gitu. Apa kabar? Jadi mungkin itu juga yang menjadikan nama dialek itu A dan O. Bisa jadi dari kata api dan nyo, dan mungkin juga dengan banyak kata yang berakhiran A dan akhiran O. Jadi perbedaannya itu A dan O. Mata menjadi mato, haga menjadi hago gitu ya. Oh gitu. Siap. Oke, ya. Baik, kalau tadi kan kita udah dapet 3 nih. Nyelimot, terus nyatut sama semukel. Oke. Nah, ada nggak sih kalau di dalam masyarakat Lampung ini semacam apa ya, adat ataupun hukum yang berlaku di masyarakat ketika orang melakukan perbuatan-perbuatan tadi ini, nyatut, kemudian nyelimot, semukel, itu secara adat itu diberi sanksi gitu? Ada sih Pak. Ada ya. Kayak seperti apa tuh Zadra? Untuk sekarang sih Pak sudah jarang ya Pak dilakukan. Waktu itu kan ada kayak undang-undang adat itu ada diatur di dalam Kitab Kuntara ya Pak, Kitab Kuntara Rajaniti itu banyak. Itu Kitab Kuntara Rajaniti. Iya, itu kitab apa itu? Seperti aturan-aturan kalau kita melakukan sesuatu hal itu ada hukuman-hukumannya Pak di situ Pak. Oh, itu ada berlaku secara adat ya? Iya, itu berlaku secara adat. Tetapi kalau untuk secara luas biasanya hukuman-hukuman orang untuk yang melakukan hal-hal seperti itu tadi biasanya itu sanksi sosial sih Pak.
Oh, sanksi sosial Ya, sanksi berupa sosial seperti di masyarakat itu dikucilkan ataupun dia ada kayak undangan adat ataupun ada undangan yang melibatkan orang sekampung di situ, dia itu ditinggalkan Tidak gitu, Pak. diundang Ya, tidak gitu ya? diundang gitu, Pak. Lebih ke sanksi sosial. Oh, Tapi gitu. kalau mau buka lagi itu ada Kitab Kuntara Rajaniti dan juga ada Cepalowo Belas kalau nggak salah, Pak. Cepalowo Belas. Cepalo Belas. Ya. Artinya apa itu? Cipalo. Cepalo itu seperti pelanggaran-pelanggaran adat gitu, Pak. Dan Itu berikut sanksinya. ya berikut sanksinya itu sudah diatur di situ. Kitab Rajaniti. Kitab Kuntara Rajaniti. Kitab Kuntara Rajaniti. Iya, itu Pak. berisi tentang Tentang aturan-aturan adat, aturan untuk di kampung itu, Pak. Misalnya di kampung itu harus ada apa, terus kalau ngelanggar itu apa sanksinya hukumannya itu. gitu. Sudah diatur di Kitab Kuntara Rajaniti itu. Saat ini ada nggak yang menerapkan itu di masyarakat di mana gitu, atau mungkin di Bandar Lampung atau di mana? Mungkin kalau untuk di desa-desa tua, tiuh-tiuh tuho itu, Pak, mungkin masih ada yang menerapkan sih, Pak. Oke, masih ada. Iya, untuk bukunya sendiri saya ada sih, Pak, bentuk PDF. Bentuk PDF itu sudah dialih bahasakan juga. Itu Ke bahasa Indonesia? Ya, ke bahasa Indonesia itu ada. Oh, Dan di situ juga memang ada aturan-aturannya, Pak. Misalnya di kampung itu harus ada tempat pemandian lelaki, pemandian wanita dan pemandian lelaki itu. Terus itu cara menerima tamunya bagaimana gitu, Pak. Udah ada semua, Pak, di Kitab Kuntara. Ada di situ kalau ya? kita melanggar, hukumannya juga ada di situ. termasuk perilaku tidak berintegritas Ya, juga diatur juga sudah di situ diatur di ya. situ, Pak. Pelanggarannya, terus kemudian sanksinya apa Iya, gitu Pak. ya. Oh. Jadi masih ada juga ya mungkin ya di desa-desa tua yang menerapkan itu ya. Mungkin masih ada sih, Pak. Oke. Iya. Jadi Gimana, Bu? kalau menurut saya itu Kuntara Rajaniti itu semacam hukum adat begitu Iya, ya, hukum adat. Jadi hukum adat yang telah disusun oleh para tetua adat yang pendahulu ulun Lampung, orang Lampung. Di dalam kitab itu juga ada misalnya kalau kita melakukan kesalahan apa ada denda. Nah, dendanya itu kalau orang Lampung biasanya itu kerbau ya. Iya. Kerbau. Nah, tapi zaman sekarang kerbau kan sangat mahal sekarang ya. Iya. Nah, tapi di situ seharga sekian ekor kerbau gitu, tapi tidak disebutkan lagi ya jumlah uangnya, tapi hukumannya begitu. Sekian Berapa ekor kerbau gitu. Oke. Tidak disebutkan lagi uangnya. Jadi banyak denda-denda kalau masyarakat melakukan kesalahan misalnya seperti tadi disebutkan oleh Adek Zadra, kesalahan itu berupa denda. Jadi di dalam kitab itu ada disebutkan kewajiban yang harus dilakukan kalau kita membuat kesalahan. Betul, termasuk Sanksi-sanksi gitu. termasuk umpamanya dia nyatut gitu ya. Ya, nyatut, kemaling itu. Semukel gitu Ya, ya. semukel. Nah, dia ada sanksinya. Nyelimut ada, Pak. Oke. Nah, sekarang nih Zadra nih, menurut Zadra sebagai generasi muda nih, semangat anti korupsi itu untuk masyarakat Lampung sendiri ya, yang punya adat istiadat, kemudian bahasa yang khas, bagaimana sosialisasi atau internalisasi atau pendidikan anti korupsinya di generasi muda Lampung nih, sekarang ini Sekarang ini, Pak. yang Zadra rasakan terkait dengan nilai-nilai anti korupsi ya, integritas. Kalau di tiuh-tiuh biasanya di desa-desa itu biasanya kalau untuk pendidikan terhadap tadi nyelimot, nyatut, itu biasanya memang sudah dari kecil sih, Pak. Misalnya kalau Sudah kita diajarkan, ya? sudah diajarkan. Misalnya kita mau keluar main gitu, Pak. Biasanya orang tua itu sudah ngepik tanggoh itu menitipkan pesan, Pak. Oh, ngepik tanggoh. Ya, menitipkan tanggoh. pesan. Tanggoh. Itu biasanya dikatakan mau main kemana aja boleh gitu, Pak. Kamu mau main kemana saja boleh, tapi jangan nyatut punya orang, jangan nyelimut punya orang gitu, Pak. Oh, gitu. Itu memang sudah dari kecil. Sudah dipesankan ya. Sudah dipesankan biasanya, Pak. Saya dari kecil misalnya mau keluar main, memang ibu saya atau ayah saya memang sudah berpesan seperti itu, Pak. Di masyarakat ya berarti. Iya, di masyarakat mulai itu memang dari rumah iya, gitu Pak. ya. Oh.
dan nyatut gitu, jangan ngambil gitu Pak. Dan nyatut ya gitu. Kalau di pendidikan formal umpamanya di sekolah dasar sampai SMA atau kuliah gitu ada nggak ya katakan pelajaran anti korupsi melalui media bahasa gitu? Untuk pelajaran kita ada nggak sih pelajaran bahasa daerah Lampung di sekolah? Ada Pak. Ada ya? Ada Pak. Biasanya kalau untuk pelajaran bahasa daerah Lampung di sekolah itu biasanya mempelajari PIL Pesenggiri itu Pak. PIL Pesenggiri. Ya lebih mendalami PIL Pesenggiri, pelanggaran-pelanggaran apa saja itu biasanya diatur di PIL Pesenggiri itu Pak. Oh berarti sebenarnya sudah nilai-nilai 4 pilar tadi itu sudah Pak. Diajarkan juga di sekolah ya? Pak. Sudah diajarkan di sekolah. Kalau nggak mengamalkan biasanya mak bopiil kata mereka. Orang ini mak bopiil katanya biasanya kayak gitu. Itu? Mak bopiil tidak berfiil. Iya, tidak berfiil gitu. Oke, baik. Nah, sekarang ke Ana nih. Kalau tadi kan menurut Zadra itu sudah diajarkan ya, bahkan dari rumah sebelum anak itu main keluar rumah sudah dipesan. Jangan suka nyatut, jangan suka nyelimot gitu ya. Nah, kalau dari pendidikan oke lah, tapi kalau implementasi di masyarakat sendiri itu gimana tuh Kak Ana? Di masyarakat ya, di masyarakat Lampung lah gitu secara umum. Nilai-nilai anti korupsi itu terinternalisasi nggak gitu? Menurut saya terinternalisasi Pak, karena tadi PIL itu kan sudah menyatu dalam jiwa raganya. Misalnya tadi Bejuluk Bu Ade, mereka sudah mendapatkan gelar itu tidak hanya sembarang gelar Pak. Jadi di dalam gelar itu juga ada tanggung jawab. Sebentar. Iya. Masyarakat Lampung juga ada gelar ya? Iya ada. Jadi Bejuluk Bu Ade itu ada gelar. Seperti katakan orang Padang nih, dia juga setiap orang itu punya gelar gitu ketika sudah dewasa gitu ya. Bahkan kira-kira gelarnya seperti itu. Orang Lampung itu Pak dari semenjak dia lahir itu udah dikasih juluk. Dia dari lahir sampai dia remaja itu juluk. Juluk itu panggilan untuk anak remaja ataupun anak yang baru lahir sampai dia masa lajang remaja Pak. Ya. Contohnya setelah dia menikah itu namanya adep gitu Pak. Makanya berjuluk Pak Adep. Juluk itu seperti saya ini kalau di keluarga itu dipanggil Bandarajo. Iya, Bandarajo. Nanti kalau saya sudah menikah, sudah tidak dipanggil Bandarajo lagi, tetapi saya sudah punya adok lain gitu Pak. Makanya berjuluk Pak Adep gitu. Berarti kalau masyarakat Lampung malah lebih kuat ya tentang gelar itu ya. Bahkan untuk ada upacara-upacara untuk mengambil gelar itu. Mungkin ada begawi Saka Padun. Kalau yang saya pahami kalau di masyarakat Minang itu kan ketek banamo gadang bagala. Jadi dia diberi gelarnya itu ketika sudah dewasa. Kalau Lampung dari kecil saja sudah dikasih gelar ya. Hebat. Jadi itu yang membuat masyarakat Lampung sebenarnya dia ini ya memiliki amanah di dalam nama yang dia sandang gitu Pak. Jadi kalau orang Minang itu kecilnya dia dipanggil nama yang diberikan oleh orang tuanya. Setelah dia besar dia diberi gelar dalam adat. Nah itulah baru dia bergelar. Jadi ketek banamo kecil bernama gadang bagala. Sudah besar baru bergelar. Tapi orang Lampung berbeda. Jadi dia begitu lahir, misalnya dia dari anak yang tertua dalam sebuah keluarga. Jadi orang tuanya memiliki anak yang tertua, kemudian punya cucu dari anak yang tertua, itu juluknya beda, berbeda, tanggung jawabnya beda. Dia akan mengayomi adik-adiknya begitu ya, adik-adik sepupu yang adik-adik dari adik-adik bapaknya atau adik-adik ibunya. Nah kemudian dia diberi namanya juluk. Walaupun di akte kelahirannya ada nama, tapi dia akan mendapatkan gelar yang disebut dengan juluk. Di akte dimasukkan nggak itu? Tidak. Itu hanya nama di keluarganya. Jadi orang Lampung ini jangan heran Pak, banyak sekali namanya. Iya. Nah itu namanya juluk. Jadi dia sebelum dia menikah di keluarganya dia akan disebut dengan nama gelar itu tadi. Nah nanti dia setelah menikah Pak, setelah menikah dia akan begawi di pesta
dipestakan dan dia akan dapat gelar lagi, gelar baru dan gelar itu akan dipanggil setelah dia menikah itu. Jadi gelar dia waktu muda tidak dipakai lagi, tidak digunakan lagi. Nah, biasanya gelar-gelar itu memiliki makna yang setelah mereka menikah itu. Untuk perempuan misalnya, dia istri dari kakak yang pertama, kakak laki-laki pertama. Saya punya teman ada gelarnya sembahan, ada gelarnya pengatur begitu ya. Jadi sembahan itu oh dia tuh mungkin istri dari anak yang tertua, jadi dia dihormati, disembah gitu. Saya bukan Tuhan ya, tapi itu istilahnya. Begitulah titah dia untuk dipatuhi oleh adik-adik iparnya. Kemudian mungkin anak istri dari anak laki-laki yang nomor 2 misalnya pengatur misalnya. Kalau pengatur itu dia mengatur. Jadi misalnya kalau lebaran atau pesta dia yang mengatur nanti ini tempat ini di sini atau misalnya kebutuhan ini dia yang memberi atur. Jadi di dalam nama mereka itu ada tanggung jawab. Betul, ada amanah ada itu amanah. Nah, disitulah mungkin letaknya integritas tadi, Pak. Betul. Menarik sekali nih sahabat sekalian. Dari kecil saja sudah dikasih gelar. Yang di dalamnya itu mengandung amanah. Ya. Jadi setiap orang Lampung ya itu sebenarnya punya amanah yang besar ya dengan melalui nama-nama itu ya. Jadi sebenarnya memang sudah terbangun ya budaya berintegritas itu sejak si anak itu dari lahir ya, sejak lahir ya. Dari keluarganya sudah terbentuk begitu. Betul. Oh iya, Kak Ana ini ibundanya Padang ya? Padang. Minang. Ayahnya Sumatera Utara, Nasution. Jadi paham juga adat Minang ya. Oke, jadi udah terbangun ya. Penerapannya pun seharusnya terbangun ya di masyarakat Lampung itu ya. Iya, itu dari nama yang pertama Bejuluk Beadek. Kemudian yang kedua tadi Nemui nyimah itu menghormati tamu. Jadi orang Lampung itu begitu mereka sangat menghormati tamu sehingga mereka dalam bahasa Pak bisa kita lihat. Misalnya ada orang Lampung berdua, mereka ngobrol. Awalnya mereka menggunakan bahasa Lampung, bahasa daerah mereka. Kemudian datang temannya dari daerah lain yang tidak memahami bahasa Lampung. Mereka otomatis berganti Pak ke bahasa Indonesia agar obrolan itu bisa nyambung dengan temannya yang baru datang tadi begitu. Betul. Saking menghormati tamu begitu. Tapi itu secara adat sudah terbentuk seperti itu sehingga jadi kalau dia tidak merubah jadi bahasa Indonesia semacam melakukan kesalahan gitu ya. Iya, semacam mereka itu tidak mengajak tamu itu untuk berbincang bersama begitu. Namun bagus hal ini untuk pelestarian bahasa daerah mungkin agak kurang ini ya Pak, karena tidak memaksa orang pendatang memahami bahasa kita, bahasa Lampung gitu. Jadi dari sisi pelestarian bahasa daerah dari sisi pelestarian bahasa daerah, tapi itu tidak hanya belajar nanti kan tapi di kesempatan lain. Iya, tapi mungkin itu bukan hanya bahasa mungkin Pak, untuk menghormati tamu itu kan bisa melayani mereka saat bertamu, mengajak mereka makan bersama, mengeluarkan apa yang terbaik dari rumah kita begitu, dipersembahkan untuk tamu. Nah, itu yang nemui nyimah gitu. Untuk menghormati tamunya. Ya, nemui itu kan bertamu. Nyimah itu memberikan atau melayani tamu itu, Pak. Arti dari simah itu, Pak. Oke. Menarik nih, sebenarnya banyak nilai-nilai budaya bahasa di Lampung itu yang ini ya, yang betul-betul nilai-nilai yang luhur ya. Iya, Pak. Cuma memang ini yang perlu kita angkat ke permukaan sepertinya ya. Mudah-mudahan lewat siniar ini ya sedikit banyak membantu ya mensosialisasikan adat bahasa Lampung. Nah, kalau dalam pandangan Zadra itu bagaimana penerapan nilai-nilai anti korupsi di kalangan teman-teman lah, mahasiswa gitu atau generasi muda sekarang? Oh iya, Pak. Sudah bagus apa masih kurang, apa perlu ditingkatkan, gimana yang sekarang ini? Mungkin untuk masih standar sih Pak, kalau masih menurut standar. masih standar. Ya masih standarnya standar. Gimana tuh? Masih standar, terlalu baik juga belum. Dibilang juga
runtuh jelek juga enggak gitu Pak. Ya. Hmm. Mungkin itu bisa juga menerapkan seperti yang falsafah hidup tadi, itu kan bisa diterapkan. Banyak juga masyarakat Lampung yang mengartikan kalau Piil Pesenggiri itu sebagai rasa malu Pak. Sebagai rasa malu jika kita tidak menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam situ Pak. Itu gitu. ya rasa malu Pak. Iya. Mungkin perlu ditingkatkan rasa malu kita sebagai masyarakat, khususnya masyarakat Lampung, supaya kita bisa berintegritas dan anti korupsi itu. Oke. Nah ini mumpung ketemu dengan sahabat-sahabat bahasa nih di seluruh Indonesia mungkin yang berkesempatan nyimak ini kan Zadra duta bahasa ya dari Provinsi Lampung tahun 2023. Boleh dong cerita bagaimana proses perjalanan Zadra dari awal sampai akhir sehingga dinobatkan sebagai duta bahasa, tentu bahasa Indonesia ya? Iya Pak. Iya, dari Provinsi Lampung. Supaya barangkali ada teman-teman nih, adik-adik kita yang SMA atau mahasiswa bisa tertarik juga. Boleh dong ceritain dari awal sampai sekarang dinobatkan punya selempang. Selempang bahasa Indonesianya apa? Samir Pak. Samir. Iya. Oh iya Samir. Baik, mungkin untuk cerita dari awal kenapa mau memilih duta bahasa untuk diikutkan itu sebenarnya waktu itu dibilang iseng juga nggak iseng banget sih Pak. Soalnya ngelihat teman waktu itu kan mengunggah Twibbon di Instagram, yang ngelihat teman, gitu. ada teman yang ikut gitu kan Pak. Ya udahlah ikut juga supaya ada teman kan ikut. Akhirnya ikut, terus itu dari waktu itu 810 pendaftar. 810. Ya 810 pendaftar itu seleksi berkas dan dinyatakan lolos tahap 2. Syarat utamanya apa tuh, dari usia atau dari pendidikan? Ya dari usia usia itu 17 sampai 25. 17-25 pendidikan bisa umum sih Pak. Oh bisa umum. Iya, bisa umum dari SMA. Dari SMA itu sudah bisa mendaftar di Duta Bahasa. Dan dinyatakan lolos tahap kedua itu 256 kalau nggak salah. Dari 817 ya. tadi. Terus itu masuk di tahap 100 besar. 100 tahap besar. 3 di situ di tahap 3 itu yang lumayan lama sih Pak. Lumayan lama itu. Diapain aja sama panitia tuh? Ada bermacam-macam tes, itu ada tes puara. Pembawa acara. Pewara MC ya. MC. Master of Ceremony. Puara, terus itu tes multimedia. Tes Krida. Krida apa itu? Krida program apa yang mau kita berikan gitu Pak di kantor bahasa. Terus itu ada Krida individu, ada Krida kelompok. Dan dinyatakan sebagai 13 pasang finalis Duta Bahasa. Masuk ya 13. Masuk 13 pasang. 13 pasang berarti 26 ya. Karena ya, sahabat sekalian, Duta Bahasa itu ada putra dan putri. Jadi juara 1 2 orang, juara 2 2 orang, juara 3 2 orang, masing-masing sepasang. Nah, setelah masuk 13 pasang itu ada apa lagi seleksinya? Untuk seleksi di 13 pasang itu kita lebih banyaknya untuk mempersiapkan di hari puncaknya Pak. Tetapi ada juga waktu itu tes wawancara, tes wawancara lagi, dan juga tes menulis konten. Iya, menulis konten. Kalau persiapan hari puncak tuh berupa apa? Mempersiapkan pidato komitmen dan juga latihan menari Pak. Oh menari, ada menarinya juga ya? Menarinya juga, Pak. Gitu ya. Ada menyanyinya nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada. Oke, jadi setelah 13 itu terpilih 3 ya, 3 pasang ya. Dari 13 pasang kemudian dipilih menjadi 3 pasang yang jadi juara itu. 5 pasang Pak. Oh 5 pasang. 7 pasang sama pemenang kategorinya Pak. Pasang. Gitu. Yang 6 itu ada harapan 1, 2, 3 gitu ya? Iya Pak. Ada harapan pemenang 1 sampai pemenang 5. Pemenang favorit dan pemenang multimedia. Oh siap. Masing-masing sepasang? Iya Pak, masing-masing sepasang. Nah, dapat hadiah apa kalau jadi duta bahasa itu? Ya Pak. Dapat hadiahnya apa? Untuk hadiah pemenang. Pemenang
Zadra pemenang keberapa? Pemenang 4. Pemenang 4. Hadiahnya berupa uang tunai Uang dan juga tunai. ada Binaan. uang binaan, pembinaan. Uang pembinaan. dan juga ada hadiah-hadiah dari sponsor-sponsor seperti itu. Wah, luar biasa. Seneng nggak nih? Alhamdulillah senang sih Pak. Terus program berikutnya apa setelah jadi duta bahasa? Ya Pak. Program pembinaan berikutnya apa setelah jadi duta bahasa itu? Ya kita Pasca pemilihan. pasca pemilihan, misalnya ada acara-acara kantor kita dilibatkan gitu Pak. Ada acara kantor dan juga duta bahasa juga sedang dalam proses menggarap 30 konten itu dari kantor bahasa itu masih digarap. Iya. Mungkin besok atau lusa itu sudah mulai tag videonya Pak. Udah mulai pengambilan video untuk pembuatan konten Pak. Rencana yang masuk ke tingkat nasional itu juara berapa aja Kak Ana? Kan setelah dari provinsi lomba di tingkat nasional ya. Itu juara berapa yang dikirim? Yang dikirim ke pusat itu biasanya juara pertama. Juara pertama. Iya. Jadi laki-laki pria 1, wanitanya satu yang juara pertama. Nah, tapi mereka ini sebelum berkompetisi lagi di tingkat pusat itu akan ada latihan-latihan lagi untuk membekali mereka berlomba di tingkat pusat. Misalnya menampilkan adat Lampung, khas Lampung apa, misalnya menari, budaya tradisi Lampung, gitu, tradisi menari Lampung, menari, gitu. Kemudian ada kegiatan-kegiatan juga mereka harus menampilkan, misalnya ada kegiatan literasi apa untuk masyarakat. Duta bahasa bikin konten juga ya. Iya, buat konten juga. Kemudian misalnya mereka melaksanakan kegiatan literasi di daerah itu juga menjadi salah satu kewajiban bagi juara pertama duta bahasa. Kemudian duta bahasa juga mulai dari tahun kemarin itu dari pusat, dari Badan Bahasa sudah menganggarkan untuk melibatkan mereka dalam setiap kegiatan kantor. Misalnya mereka menjadi MC atau menjadi maskot dari kantor bahasa Provinsi Lampung, sehingga mereka dikenal oleh masyarakat saat ada kegiatan dengan kantor bahasa Lampung. Misalnya kemarin ada penandatangan kerjasama dengan Pemda, dengan DPR begitu. Teman-teman dari kita berdayakan ya. Kita berdayakan. Mereka kan masih muda Pak, jadi untuk menyambut tamu, kemudian memberikan pengantar mungkin sebagai pewara tadi pewara. Nah, mereka kita libatkan. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan ke daerah literasi itu khususnya literasi itu memang sangat banyak mengajak adik-adik dari duta bahasa, karena kan literasi itu biasanya kami datang ke daerah-daerah terpencil, kemudian mengajak anak-anak bergembira bersama, membaca buku begitu. Mantap. Mereka yang masih muda ini kan energik Pak. Betul, dan jadi punya pengalaman Zadra ya. Jalan-jalan ke seluruh Lampung lah ya. Jadi mereka memang menjadi maskot dari kantor bahasa, menjadi wajah juga dari kantor bahasa Provinsi Lampung. Betul. Membawa nama baik kantor bahasa Lampung membawa nama baik. Jadi dan mereka ini juga kami berikan penyuluhan bahasa Indonesia agar bahasa yang mereka gunakan di masyarakat itu adalah bahasa yang baik dan benar. Kemudian mereka juga membuat artikel begitu dengan bahasa yang baik. Jadi tidak dengan bahasa lisan aja, tapi dengan bahasa yang formal gitu. Baik. Oke, baik, kita udah ngobrol cukup lengkap juga nih. Tapi saya mau denger dong semacam closing statement ya yang terkait temanya itu budaya berintegritas atau budaya anti korupsi. Jadi Zadra sampaikan dalam bahasa Indonesia, terus nanti yang berikutnya bahasa Lampung atau bahasa Lampung dulu, terus kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, semacam himbauan buat generasi muda, buat masyarakat Lampung khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Dalam bahasa Lampung, kemudian nanti diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Closing statement.
Boleh pakai pantun guys? Bagus, sekali. Itu kayaknya menjadi semacam satu menu wajib ya. Iya Pak. Kalau ada pertemuan begini tuh harus ada pantun. Iya. Di beberapa senior saya juga mesti ada podcastnya. Iya, pantun ada ini. Pantunnya. Pantun ini sebenarnya dari tetua-tetua adat di kampung saya, tetapi saya suka sama maknanya Pak. Soalnya ini menurut saya bisa menyatukan kita sebagai masyarakat Lampung dan juga masyarakat Indonesia. Mantap. Pantunnya itu Lapung balak sangun boling sai, selalu bersatu padau, mak dapok cerai berai, basingkan dilagak lagau. Ya, gitu Pak. Artinya itu Lampung besar memang diikat satu dalam suatu ikatan. Tidak bisa bercerai berai, tidak bisa cerai dan tidak bisa gubar. Harus selalu bersatu dan berpadu seperti itu Pak. Mantap. Oke, sekarang closing statementnya. Ngomong speech, bicara ya, bahasa Lampung dan bahasa Indonesia. Halo sahabat bahasa, Jaikam Sadra Riansah, Duta Bahasa Provinsi Lampung Wogi Buwong Puluh Tiga, ngehimbau jamu masyarakat Lampung khususnya masyarakat Indonesia supaya ram tetap terjaga dalam suatu ikatan, dalam suatu integritas dan ram ngejaga anti korupsi. Mantap. Artinya terjemahannya untuk bahasa Indonesia, saya Sadra Riansah, Duta Bahasa Provinsi Lampung 2023 menghimbau kepada masyarakat Lampung dan juga masyarakat Indonesia untuk selalu menjaga, menjalin dalam satu ikatan dan tetap berintegritas dan anti korupsi. Keren. Oke, sahabat sekalian, jadi ternyata berdasarkan pengalaman saya ya berkunjung ke berbagai daerah dan melakukan rekaman siaran seperti ini ya, siniar seperti ini, hampir ya bahkan bisa dibilang seluruh budaya yang ada di Indonesia, baik dalam kalimat maupun budaya perilaku kehidupan sehari-hari, itu masing-masing memiliki budaya atau ujaran-ujaran yang mengandung nilai-nilai integritas dan budaya anti korupsi, termasuk di Lampung ini yang luar biasa, dan saya juga baru tahu kali ini ya, luar biasa. Dan inilah modal dasar bagi kita untuk membangun Indonesia berintegritas. Yakin satu saat Indonesia akan bebas dari korupsi. Terima kasih Kak Ana, terima kasih Zadra atas ilmunya yang keren nih kita bagikan buat sahabat-sahabat kita. Semoga bermanfaat dan sukses terus. Terima kasih banyak. Karena terima kasih banyak ya. Sukses terus. Demikian siniar kita kali ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.